pertama itu memaksa hukum yang harus ditaati dan bersifat mutlak. Contohnya itu hukum pidana, orang yang melanggar hukum wajib diberi sanksi. Yang kedua itu mengatur orang yang bisa dikesampingkan atau membuat peraturan sendiri, hukum yang bisa dikesampingkan atau membuat peraturan sendiri dengan pihak yang terkait. Contohnya itu hukum warisan. Oke, yang kedua itu penggolongan hukum menurut cara mempertahankannya dibagi menjadi dua, yaitu material dan formal. Kalau material adalah hukum yang mengatur antara anggota masyarakat secara umum yang berisi tentang hal-hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Contohnya itu hukum pidana, yang kedua itu hukum dagang, yang ketiga itu hukum perdata. Oke, yang kedua itu hukum formal. Hukum formal adalah hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan menjalankan hukum material. Contohnya itu KUHP dan tahapannya. Tahapannya itu yang pertama itu penyelidikan, yang kedua itu penyidikan. Yang pertama itu penyelidikan, yang kedua itu penyidikan, yang ketiga itu penuntutan, yang keempat itu pemeriksaan di persidangan, yang kelima itu upaya hukum, yang keenam itu putusan persidangan. Oke, selanjutnya penggolongan hukum berdasarkan isinya dibagi menjadi dua, yaitu privat dan publik. Oke, kalau publik itu hukum yang mengatur antara negara dengan warga masyarakat secara umum. Contohnya itu ada hukum pidana, terus ada hukum tata negara, hukum tata usaha negara, sama hukum internasional. yang kedua itu privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lain atau hukum perseorangan. Contohnya Itu ada hukum perdata dan hukum perniagaan. Oke, selanjutnya penggolongan hukum berdasarkan sumbernya bagi menjadi 5. Yang pertama bagi menjadi 3, Pak. 5. Yang pertama itu undang-undang. Undang-undang itu hukum yang tercantum dalam undang-undang. Contohnya keputusan presiden, Peraturan daerah sama peraturan pemerintah. Nah, yang kedua itu kebiasaan. Kebiasaan itu hal-hal yang sering dilakukan berulang. Contohnya Seperti hormat kepada orang tua, salam dan lain sebagainya ketika berada di rumah. Oke, yang ketiga itu jurisprudensi, adalah hukum yang dibuat oleh keputusan hakim. Nah, yang keempat traktat, dan yang kelima doktrin. Oke, selanjutnya penggolongan hukum menurut bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Nah, yang tertulis sendiri itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Kalau yang dikodifikasikan itu tertulis secara lengkap, sistematis, dan teratur. Contohnya KUH dagang, KUH pidana, dan KUH perdata. Nah, kalau yang tidak dikodifikasikan itu tertulis tetapi terpisah-pisah, tidak teratur. Contohnya itu undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah. Terus yang tidak tertulis itu hukum yang tidak tertulis tetapi diyakini oleh anggota masyarakat. Contohnya itu etika dan moral. Yang selanjutnya penggolongan hukum menurut masa berlakunya bagi lagi menjadi 3, yaitu positif, antar waktu, dan universal. Kalau positif itu yang sedang berlaku saat ini. Contohnya itu Undang-Undang Dasar 1945. Kalau antar waktu itu hukum yang direncanakan, hukum yang dicita-citakan dan akan berlaku pada masa yang akan datang. Contohnya itu rancangan undang-undang.